Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel AKS Moto. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah Etios Liva. Ini merupakan X-Taxi ya, punyanya Express Group pada tahunnya. Ini mobil tahun 2013 dan memang kita dapatkan dalam kondisi bahan unit. Nah, ini setelah kita lakukan restorasi total, bisa teman-teman lihat semua, jadi bentuknya menjadi seperti ini, jadi sangat proper digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, gimana lengkapnya? Mari kita review mobil ini. Oke, jadi mobil ini produksi India di tahun 2013 diimpor langsung oleh Toyota untuk armada transportasi taksi yang saat ini sih digunakan oleh Express Group, namun pada akhir tahun 2018 itu tidak digunakan lagi memang karena peminatnya bertabrakan dengan Vios yang kita kenal sebagai limo di Indonesia. Nah, mobil ini sendiri mempunyai tampilan itu dengan persis sama seperti Etios Falco yang kita kenal sebagai sebuah hatchback, di mana tampilan depan, interior, hingga samping itu mirip, hanya terdapat perbedaan di belakang karena memang dia sebuah sedan di Etios Liva ini. Nah, untuk detailnya mari kita lihat dari eksterior terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan depannya sendiri, ini mobil mengambil basis sama persis ya dengan Etios Falco tipe E, di mana teman-teman tidak akan menemukan fog lamp di sini sebagai standarnya. Kemudian juga grill dengan warna hitam ya, dicat doff. Kemudian juga lampunya belum ada teknologi apapun, hanya lampu halogen biasa. Dan ya, tidak ada yang berbeda lagi sih dengan Etios Falco tipe E yang kita kenal di Indonesia. Oke, untuk dari sisi sampingnya sendiri, bisa teman-teman lihat itu terdapat perbedaan dengan Etios Falco yang kita kenal di Indonesia sebagai hatchback. Itu terdapat ada tambahan bagasi ya di belakang dan lebih landai. Dan memang nggak selera semua orang sih, tapi ini termasuk salah satu yang menarik ya. Kemudian untuk velgnya sendiri, kita menggunakan velgnya OM-nya Yaris 2016. Yang mana untuk dipadukan dengan mobil ini di ring 15 menjadi sangat proper terlihat, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya mungkin itu aja sih untuk bagian samping yang bisa kita ceritakan, karena memang tidak banyak yang bisa kita ceritakan bagi bagian samping mobil ini. Untuk tampilan belakangnya sendiri, nah ini baru berbeda dengan Etios Falco yang kita kenal di Indonesia, di mana model lampunya beda, juga terdapat bagasi, peletakan plat nomornya juga ada di bawah, dan memang sih secara bentuk sih dibanding yang hatchback kita tentu lebih tertarik dengan bentuk yang sedan, karena memang diimpor hanya untuk menjadi armada taksi, sehingga ya harus ada bagasinya dong biar tetap lebih lega untuk penyimpanan barang-barang bagi konsumennya taksi tersebut. Oke, untuk bagasinya sendiri ya teman-teman, kita bisa lihat perbandingannya. Kita coba buka bagasinya dulu. Untuk bagasinya sendiri kapasitasnya ini hampir 500 liter dan memang dari hatchback jauh lebih besar ya, teman-teman bisa lihat 4 ban dengan full size, lengkap dengan ban, 4-4-nya bisa masuk dengan sempurna tanpa ada gangguan sama sekali. Kalau digunakan untuk barang ini bisa masuk 2 koper besar dengan mudah ke dalam sini gitu. Oke, untuk mesinnya sendiri menggunakan 2 NRFE 1500 cc tanpa VVTi dengan injection dan 16 katup, bertenaga sekitar 102 HP dengan torsi sekitar 130 Nm. Cukuplah untuk menghela sebuah small sedan seperti ini di kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, teman-teman bisa lihat sih ruang mesin belum dicat dan ya tidak ada peredam atau apapun sama sekali. Sebuah mesin standar di eranya. Oke, untuk interiornya sendiri ya, untuk posisi duduknya ya, kita coba dulu. Oke, dengan tinggi 178 cm sih, posisi duduknya sih cukup enak ya buat sebuah sedan. Headroom masih tersisa lumayan. Juga untuk ya ergonominya cukup sih untuk saya, tangan tidak terlalu jauh dan kaki memang juga masih sangat
reasonable ya, dikarenakan ini transmisi manual. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri kita bisa lihat ya sama persis sih dengan Etios Falco yang ada dijual di Indonesia saat ini, dimana ya bisa teman-teman lihat ada speedometer di tengah, terus juga AC ada di sini 2, kemudian juga mobil ini belum dilengkapi airbag ataupun ABS ataupun EBD ataupun teknologi apapun itu. Ini hanya sebuah mobil standar biasa. Kemudian teman-teman bisa lihat ada head unit, dan AC-nya sih untuk pengatur unit sendiri dengan Etios Falco yang dijual di Indonesia itu cukup berbeda, karena dia mempunyai heater dan juga dia AC-nya bisa diatur di kaki atau ke kepala atau bersamaan, atau untuk defogger kaca depan. Ini sih sebuah perbedaan dengan Etios yang ada di Indonesia sih. Nah, kemudian berikutnya untuk transmisi ini sama persisnya dengan Etios yang ada di Indonesia, Etios Falco. Ini 5 speed manual. Ya tidak ada yang perlu diceritakan lebih lanjut di sini karena memang mobil ini sama persis dengan Etios Falco yang ada di Indonesia. Nah, perbedaannya sendiri dengan Etios Falco yaitu Etios Liva ini belum memiliki power window. Karena memang mobil ini sejatinya diciptakan untuk taksi, sehingga ya hampir semua sedan taksi yang masuk ke Indonesia itu belum memiliki power window. Gitu. Oke, berikutnya untuk baris keduanya ya, legroom sih masih tersisa cukup lah ya. Ini posisi mengemudi saya tingginya 178 cm dan headroom juga ya cukup lah untuk sebuah sedan ya. Sisanya sih yang nggak terdapat apa-apa lagi di belakang, hanya 2 buah cup holder di kiri dan kanan dan 1 cup holder di tengah. Ya, untuk overall sih ini seperti sedan small sedan pada umumnya sih. Untuk posisi duduknya sendiri ya cukup nyaman sih untuk perjalanan jarak jauh sekalipun. Oke, berikutnya kita akan coba untuk mengemudikan mobil ini. Gimana rasanya di jalan? Yuk, kita coba. Oke, ayo kita coba jalan mobil ini. Mesinnya sih halus ya. Wah, AC-nya juga dingin. Oke, kita coba buat impresinya. Surprisingly sih cukup empuk ya mobil ini. Untuk tarikannya ya untuk sebuah 1500 cc sih ini sangat cukup sekali untuk kebutuhan 2-3-4 orang. Untuk bantingan suspensi coba. Ini lebih ke arah firm sih dibanding cenderung empuk, cukup meredam getaran dengan baik. Untuk mobil di kelasnya sih ini menarik sekali. Oke, di depan ada polisi tidur ya. Kita coba suspensinya dulu. Cukup empuk untuk sebuah sedan. Untuk small sedan sih ini sangat menarik ya, terutama jika teman-teman membeli sebuah mobil bekas dengan budget yang sangat terbatas, ingin mobil tahun muda tapi tidak ingin menggunakan merek yang ketika ada masalah cukup susah di jalan ya. Mobil ini sih sangat worth it dan kita bisa rekomendasikan sekali untuk menggunakan ini sebagai mobil harian. Untuk daily use ini sangat bagus. Terus suspensinya sendiri nih ada polisi tidur. Oke, cukup. Ini lebih cenderung ke arah firm dibanding keras ya, karena bisa meredam getaran dan goncangan dengan cukup baik. Untuk di kelasnya ini sangat menarik. Oke, jadi kesimpulannya dengan harga 60 jutaan membeli sebuah X-Taxi ya, dengan tahun yang cukup tinggi itu sangat recommended sekali buat teman-teman yang tidak menginginkan mobil tua dan juga tidak ingin worry dalam hal perawatan, karena ya yang namanya Toyota jaringan servisnya di mana-mana dan ketersediaan spare part-nya mungkin teman-teman sudah tahu sendiri ya semuanya. Gitu. Oke, jadi itulah kesimpulan kita di review Etios Liva 2013 untuk kali ini.
like dan komen jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe ke channel kita. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.